Halo sahabat tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Jadi beberapa waktu lalu saya udah melakukan hands-on handphone ini nih, namanya Xiaomi Mi 11. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengulas panjang lebar seputar handphone ini dong tentunya. Pasti juga sahabat tech udah pada tahu kalau handphone ini nih itu handphone pertama yang menggunakan prosesor Snapdragon 888 sahabat tech. Oh ya, ini tuh dia RAM-nya 8 GB. Sama penyimpanan internalnya itu 256 GB sahabat tech. Terus di belakangnya nih, kamera belakang dia ada 3 buah. Pertama kamera utama, nih yang ini nih yang paling gede nih. Kamera utamanya itu resolusinya tinggi sahabat tech, 108 megapiksel. Terus yang kedua ada pakai lensa ultra lebar. Nah, bukan lebar lagi tapi ultra lebar. Resolusinya 13 megapiksel. Terus yang terakhir itu kamera makro, yang gini yang kecil nih. Iya itu resolusinya 5 megapiksel sahabat tech. Terus terus kamera depannya nih di sini nih di pojok nih. Itu kamera depan buat selfie, resolusinya 20 megapiksel sahabat tech. Nah, kalau sahabat tech penasaran gimana sih performa ini handphone, ikuti terus sesi review ini sampai kelar sahabat tech. Oke, come on. Ukuran layar Xiaomi Mi 11 adalah 6,81 inci. Tidak ketinggalan pula resolusi tinggi yaitu 1440 x 3200 piksel sehingga gambar dalam layar akan terlihat tajam meski sedang menampilkan objek kecil. Oh iya sahabat tech, layarnya ini nih Mi 11 itu refresh rate-nya tinggi sahabat tech, yaitu 120 Hz. Oh, bukan main. Biar kenapa? Biar konten di dalamnya itu lancar. Dibandingin 60, kalau 120 ya pastinya lancar lah ya. Selain refresh rate yang tinggi, ada lagi fitur untuk meningkatkan performa layar Mi 11 yaitu AI Image Engine. Di dalam fitur AI Image Engine ada beberapa fungsi untuk melakukan optimasi layar. Fungsi pertama adalah Super Resolution. Ini berguna untuk meningkatkan resolusi dari video yang ditayangkan di Mi 11 sahabat tech. Fungsi kedua adalah AI Image Enhancement yang bermanfaat untuk mendeteksi objek seperti tumbuhan, hewan, gedung, dan sebagainya. Kemudian secara dinamis mengubah warna yang sesuai sehingga terlihat lebih optimal. Fungsi ketiga dari fitur AI Image Engine adalah AI SDR Enhancement. Mode ini meningkatkan kualitas video menggunakan efek SDR agar dapat menampilkan detail lebih tajam pada area gelap dan terang pada sebuah konten di layar. Fungsi terakhir adalah MEMC yang berfungsi untuk menambahkan extra frame ketika kamu sedang menonton film. Sebagai informasi nih sahabat tech, MEMC terdapat pula di berbagai Smart TV kelas atas ya. Selain layar yang berkualitas, audio pada Mi 11 juga bagus nih karena memiliki speaker stereo dari Harman Kardon. Oke sahabat tech, tadi kan saya udah bahas layar sama speakernya. Sekarang saya mau bahas performa kameranya sahabat tech. Yuk ikutin lagi yuk. Memotret menggunakan kamera utama Mi 11, hasil yang diberikannya cukup memuaskan. Warna biru langit terlihat sangat alami. Selain itu, kamera ini masih mampu menghadirkan saturasi yang tepat karena bentuk tekstur seluruh awan terlihat sangat jelas. Berikut adalah hasil kamera ultra lebar. Warna langit dan tekstur awan sama baiknya ketika saya memotret menggunakan kamera utama. Jika diperhatikan lebih seksama, exposure pada kamera ultra lebar tidak sebaik kamera utama. Namun secara keseluruhan, kualitas yang dihasilkan kamera ini sangat baik. Untuk kualitas zoom 2 kali, kamera Mi 11 masih menawarkan hasil yang bagus. Kualitas warnanya sebagian besar mirip ketika saya memotret menggunakan kamera utama. Tekstur awan dan gelombang kecil pada air laut masih dapat terlihat jelas. Selanjutnya, saya meningkatkan zoom sebanyak 5 kali. Pada tingkat pembesaran ini, tidak ada penurunan kualitas warna, sehingga kualitasnya masih sangat bagus. Performa auto exposure-nya juga bekerja dengan baik, karena tidak terjadi pemaparan yang terlalu berlebihan pada area langit, dan diimbangi oleh kualitas exposure di bagian pohon. Pada pemotretan zoom 10 kali, warna pada hasil kamera sudah agak menurun, tetapi tidak terlalu mengganggu ya. Selain itu, terdapat beberapa area yang terjangkit paparan exposure berlebih. Di sisi lain, detail gelombang air laut dan daun-daun di pohon tetap terlihat lumayan bagus. Untuk ukuran zoom digital 10 kali, Mi 11 masih menampilkan hasil yang lumayan oke loh. Zoom maksimal yang dapat dilakukan oleh kamera belakang Mi 11 adalah 30 kali. Hasil yang diberikannya adalah detail yang menurun secara signifikan, tetapi masih menampilkan warna yang cerah untuk zoom seukurannya. Meskipun tidak dilengkapi dengan kamera depth sensor, kamera belakang Mi 11 dapat memberikan efek fotografi bokeh. Cara ini dapat dicapai dengan menggunakan mode potret. Selain pada benang layangan,
separasi subjek dan latar belakang terlihat rapi. Lensa makro di Mi 11 menghasilkan kualitas bagus. Sistem autofokus pada sistem kamera ini terbilang responsif sehingga sangat membantu ketika proses pengambilan gambar. Warna yang dihasilkannya juga tetap stabil dengan detail yang lumayan tinggi. Ada beberapa pilihan yang memungkinkan hasil foto yang diambil menjadi lebih kreatif, yaitu mode long exposure sahabat tech. Menggunakan fitur ini, kamu dapat dengan mudah melakukan pemotretan dengan durasi shutter dan dengan waktu yang lama. Ketika menjajal memotret menggunakan mode long exposure dengan opsi neon trail, prosesnya lebih mudah ketimbang secara manual mengatur shutter speed dengan melakukan estimasi durasinya. Mi 11 secara real time menampilkan hasil trail cahaya sesaat setelah tombol shutter ditekan. Performa exposure ketika menggunakan mode HDR saat subjek membelakangi cahaya terlihat bagus. Ini diputihkan oleh jendela-jendela di gedung yang berada di kejauhan tetap terlihat dengan jelas sahabat tech. Selain itu, warna langit biru tetap terpapar jelas tanpa terlalu terang. Mode malam yang diberikan oleh kamera utama Mi 11 hasilnya terlihat bagus nih sahabat tech. Area langit malam yang biasanya terdapat banyak gangguan noise saat memotret malam hari, tetapi pada ponsel ini dapat ditangani dengan baik. Meskipun ada sedikit gangguan flare, kualitas warna saat memotret pada malam hari dapat diandalkan loh. Fitur mode malam dapat juga diterapkan dengan kamera lensa ultra lebar. Hasilnya sama terang seperti ketika menggunakan kamera utama. Namun, warna daun pada pohon di trotoar agak kurang pekat sahabat tech. Ketika mengaktifkan mode malam, zoom yang dapat dilakukannya hanya sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah tidak terlihat seperti zoom digital. Tidak ada penurunan kualitas warna dan tekstur pada beberapa subjek terlihat jelas. Gangguan noise-nya hanya terjadi sangat minim. Sekarang saatnya kita menguji kamera depan. Kamera ini dilengkapi dengan sensor beresolusi 20 megapiksel. Ketika dijajal untuk memotret menggunakan mode potret, hasil bokeh yang dihasilkannya sangat baik. Warna yang diberikannya juga terlihat alami kok sahabat tech. Bukan masalah bagi kamera depan Mi 11 ketika digunakan untuk memotret subjek yang membelakangi cahaya. Daun-daun yang berada di belakang tetap menampilkan warna hijau dengan baik tanpa gangguan overexposure. Di sisi lain, subjek dapat ditangani dengan baik tanpa gangguan underexposure. Kualitas kamera depan Mi 11 ketika memotret pada kondisi minim cahaya berperforma dengan baik sahabat tech. Tidak terdapat banyak gangguan noise. Bahkan, awan-awan tipis di area langit masih dapat terlihat. Selain itu nih sahabat tech, kamera ini masih dapat menjaga detail lampu-lampu di gedung yang berada jauh di belakang subjek. Tidak lupa juga saya menjajal Mi 11 saat melakukan perekaman video. Hasilnya adalah kualitas auto exposure yang sangat responsif ketika merekam dari kondisi normal ke subjek yang membelakangi cahaya. Tentu saja, warna yang dihasilkannya juga sangat baik nih sahabat tech. Saat merekam video nih sahabat tech itu nggak perlu takut buat videonya yang terguncang-guncang sahabat tech. Karena dia juga dilengkapi sama stabilisasi sahabat tech. Ada 3 tingkat stabilisasi. Yang pertama itu ya standar. Yang kedua itu namanya Steady Video. Nah yang ketiga namanya Steady Video Pro sahabat tech. Nah saya udah coba ketiganya sahabat tech. Ini adalah hasil perekaman stabilisasi standar. Ini adalah hasil perekaman menggunakan mode Steady Video. Ini adalah hasil menggunakan Steady Video Pro. Selain unggul ketika melakukan video pada siang hari, Mi 11 juga jago ketika merekam video kondisi malam hari. Tidak ada gangguan penurunan frame rate, termasuk di area paling gelap. Secara keseluruhan, hasilnya terang dan tekstur benda-benda di dalam video terlihat jelas. Nah, itu tuh sahabat tech, hasil dari performa kamera sama video sama kamera depan Mi 11 ini. Bagus kan? Sekarang saya mau ngomongin performanya sahabat tech. Yuk ikutin lagi yuk sahabat tech yuk. Pertama-tama saya menjalankan aplikasi PCMark 2.0 yang berguna untuk melihat seberapa andal ponsel jika digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Secara keseluruhan, nilai yang didapatkan oleh Mi 11 adalah 10.646 poin. Sebagai acuan, saya membandingkannya dengan hasil Mi 10 dengan skor sebanyak 9.798 poin. Selanjutnya pengujian PCMark Computer Vision. Pada percobaan ini, Mi 11 memiliki nilai dengan sebanyak 8.252 poin. Sebagai perbandingan, Mi 10 memiliki skor sebanyak 6.495 poin. Sekarang kita beralih ke pengujian Benchmark 3D Mark sahabat tech. Peningkatan performa Mi 11 pada slingshot sangat tinggi karena menghasilkan nilai maksimal atau max out. Sedangkan Mi 10 memberikan nilai sebanyak 7.043 poin. Mi 11 juga menampilkan nilai maksimal pada pengujian 3D Mark Slingshot Extreme Vulkan. Sebagai acuan nih sahabat tech, Mi 10 memberikan nilai sebanyak 5.800
1.898 poin untuk pengujian yang sama. Untuk mengetahui performa prosesor yang digunakannya, saya menjalankan benchmark Geekbench. Hasilnya adalah Mi 11 berhasil meraup angka sebanyak 1.126 poin untuk single core dan sebanyak 3.626 poin untuk multicore. Di sisi lain, Mi 10 dengan prosesor Snapdragon 85 memiliki nilai single core sebanyak 903 poin dan multicore sebanyak 3.238 poin. Agar dapat merasakan pengalaman bermain game menggunakan Mi 11, saya bermain PUBG Mobile, sahabat tech. Tidak ada gangguan lagging selama saya bermain PUBG Mobile. Seluruh pengalaman bermain terasa lancar, yang ditambah dengan kualitas layar sentuh yang responsif. Layarnya ini juga memberikan warna yang sangat baik. Xiaomi membekali Mi 11 dengan kapasitas baterai sebanyak 4.600 mAh. Pengujian baterai pertama adalah menonton film secara online. Setelah 30 menit menonton online, Mi 11 memerlukan baterai sebanyak 5%. Untuk durasi menonton selama 1 jam, diperlukan energi baterai sebanyak 9%. Berdasarkan angka ini, kamu dapat menonton film streaming selama sekitar 11 jam dari keadaan baterai 100%. Daya tahan baterai Mi 11 saya uji pula dengan merekam video. Ponsel ini menghabiskan daya baterai sebanyak 11% untuk merekam selama 30 menit. Selang 1 jam kemudian, daya baterai yang terkuras adalah sebanyak 22%. Dengan demikian nih sahabat tech, kamu dapat merekam video hingga sekitar 4,5 jam menggunakan handphone ini dari baterai terisi penuh. Sekarang kita menjajal kekuatan baterai saat merekam menggunakan fitur timelapse, sahabat tech. Mode ini saya atur dengan kecepatan 30 kali. Hasilnya adalah setelah 30 menit berjalan, daya baterai habis sebanyak 10%. Di sisi lain, Mi 11 memerlukan energi baterai sebanyak 20% untuk melakukan selama 1 jam perekaman. Kini saatnya beranjak ke penggunaan baterai untuk memainkan game PUBG Mobile, sahabat tech. Untuk bermain game online tersebut selama 30 menit, maka kapasitas baterai Mi 11 berkurang sebanyak 8%. Selanjutnya, ketika bermain game selama 1 jam, saya mencatat pengurangan daya baterai sebanyak 15%. Dengan demikian, ketika baterainya 100%, kamu dapat memainkan PUBG Mobile selama sekitar 7 jam tanpa berhenti, sahabat tech. Tentu saja saya menjalankan pengujian baterai menggunakan benchmark PCMark. Baterai ponsel tersebut mampu bertahan hingga 11 jam 21 menit. Sementara itu, Mi 10 mampu bertahan selama 15 jam 38 menit. Wajar jika Mi 10 dapat bertahan lebih lama karena memiliki kapasitas baterai yang lebih besar dengan 4.780 mAh. Sedangkan kapasitas baterai Mi 11 adalah 4.600 mAh. Xiaomi Mi 11 hadir dengan pengisian cepat berdaya 55 Watt. Sistem charger dengan daya sebesar itu sudah termasuk di dalam paket penjualannya. Saya sempat menghitung seberapa cepat baterai Mi 11 terisi ulang dari keadaan kosong. Durasi pengisian selama 10 menit akan mengisi daya baterai sebanyak 32%. Untuk pengisian selama 30 menit, maka baterai yang terisi adalah 78%. Terus Mi 11 memerlukan waktu 52 menit untuk mengisi baterai hingga 100% dari keadaan kosong, sahabat tech. Nah gitu tuh sahabat tech, hasil ulasan saya terhadap Mi 11 ini, sahabat tech. Intinya, kalau intinya tuh kalau saya ditanya, saya suka desainnya, sahabat tech. Ini enak, licin. Tapi dia enggak meninggalkan noda sidik jari. Terus saya suka juga pastinya performanya ya. Terus saya juga suka sama ini, stabilisasi video. Nah, seperti yang kalian lihat tadi ya. Biarpun saya jalan ya, itu saya tadi ngerekamnya di dalam mobil. Tentunya saya jadi penumpang, tenang aja. Saya rekam, itu nggak bergerak, sahabat tech. Jadi tetap stabil, sahabat tech. Nah, terus terakhir nih, sahabat tech. Ini dia tuh harganya 9.999.000. Nah, jadi kalau sahabat tech beli ini, bawa duit 10 juta masih ada kembalian 1.000, sahabat tech. Nah, jadi ini terjangkau. Nah, sebagai pengingat lagi sahabat tech, ini kan itu pakai Snapdragon 888. Jadi harga segitu tuh lumayan terjangkau, sahabat tech. Dan yang nggak kalah penting lagi, dia itu di dalam kemasannya dapat charger, sahabat tech. Jadi nggak usah beli charger terpisah. Bukan main. Nah, gimana sahabat tech? Tertarik nggak buat beli? Kalau saya sih ya tertarik ya. Oke sahabat tech, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat tech ada saran, tolong ketik di kolom komentar. Terus bagi sahabat tech yang belum nih, tolong dong ini biasa subscribe channel ini sama like video ini dong. Terus satu lagi yang nggak kalah penting sahabat tech, yaitu share sebanyak-banyaknya video ini biar saya terkenal kayak vokalisnya Savage Garden ya. Dadah sahabat tech.